Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Hai, kembali lagi di Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Jadi, di sini saya bersama Pak Agung. Oke. Halo ya. Oke. Halo semuanya. Ya, jadi perkenalkan nama Bapak Anak Agung Rahputra Agung, tapi sering dipanggil Pak Agung atau Pak Gungter oleh anak-anak SMKTI Bali Global Badung. Ya, jadi di sekolah ini Bapak mengempu mata pelajaran PKWU atau Project Kreatif dan Kewirausahaan ya. Jadi kalau PKWU itu kita belajar tentang hulu ke hilir tentang dunia bisnis atau kewirausahaan. Ya, jadi kita belajar tentang apa itu kewirausahaan, apa itu dunia bisnis, apa itu produk dan apa itu penjualan, sehingga nanti terjadinya pendapatan atau kerugian. Jadi seperti itu, Mida. Bapak gimana hari ini? Udah sarapan apa belum? Astungkara udah sarapan tadi ya, dan untuk hari ini Bapak sangat excited banget karena Bapak diundang suatu acara podcast yang luar biasa banget ya. Jadi makasih banyak karena Bapak udah diundang di acara ini, dan Bapak sungguh-sungguh excited dan sungguh tertarik lah untuk berbagi sharing tentang ilmu yang Bapak miliki di podcast ini gitu. Oke, kita ke topik langsung ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang perlu diperhatikan dalam sebuah bisnis itu? Apa yang perlu diperhatikan dalam dunia bisnis ya, dalam kita memulai suatu bisnis ya. Jadi yang harus diperhatikan itu sebenarnya ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal itu apa sih gitu ya? Faktor internal itu berarti SDM atau sumber daya manusia. Berarti diri kita yang harus kita siapkan sebelum kita terjun ke namanya dunia bisnis. Jadi kita apa sih aja sih yang termasuk dalam diri kita? Jelas, yang pertama harus ada ilmu yang kita miliki. Jadi ilmu tentang kewirausahaan, ilmu tentang berjualan, ilmu tentang membuat suatu produk. Ya, setelah kita mendapatkan ilmu, baru yang kedua kita menyiapkan yang namanya mental. Ya, mental harus kita siapkan dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena dalam dunia bisnis itu kita ibarat berperang. Ya, kita berperang dengan perusahaan-perusahaan lain, yang mana kita tuh berperang dalam suatu namanya pasar. Ya, kita harus menyiapkan mental, karena kan kalau kita bicara tentang bisnis itu ada namanya pendapatan dan ada namanya kerugian. Kita harus menyiapkan mental kita agar planning yang kita telah siapkan ini bisa berjalan dengan baik. Itu. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu berarti SDA atau sumber daya alam. Jadi kita harus melihat apa sih potensi atau hal yang bisa kita jual ke pasar sehingga nanti ada konsumen yang mau membeli gitu. Kita harus cari tahu juga siapa pasarnya, siapa konsumen yang kita targetkan. Jadi seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan internal dan eksternal tersebut melalui suatu namanya perencanaan bisnis atau bisnis plan istilahnya. Jadi seperti itu, Mida. Jadi itu harus kita siapkan ya. Terus kalau ngebangun bisnis tuh ada batasan usianya nggak sih Pak? Kayak kan kebanyakan nih anak muda zaman sekarang udah punya bisnisnya masing-masing nih mereka. Ya, apalagi seiring perkembangan zaman ya, jadi banyak sekali anak muda yang sudah mulai terjun ke dunia bisnis. Ya, kalau kita berbicara tentang tren dunia bisnis saat ini, banyak sekali anak muda yang sudah berani terjun ke dalam dunia bisnis. Salah satu contohnya itu tempat kopi, ada e-commerce, ada selebgram, endorsement dan lain-lain. Itu sangat banyak sekali. Sebenarnya dalam dunia bisnis itu tidak ada aturan yang mengikat harus usia berapa sih baru boleh terjun ke dalam dunia bisnis gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang aturan realnya gitu, kalau kita ingin menciptakan namanya suatu dunia menciptakan suatu bisnis atau usaha, itu kan ada namanya usaha dagang, CV dan PT atau perseroan terbatas. Ini kan merupakan bisnis juga. Jadi inilah ada yang namanya syarat ketentuan yang berlaku. Jadi kita harus memberikan namanya KTP sehingga nanti kita bisa bayar pajak. Ini kan berarti harus 17 ke atas gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang bisnis yang memang ingin mendapatkan pendapatan, itu sebenarnya nggak ada aturan pastinya, aturan mengikatnya. Jadi anak muda yang sudah bisa memahami tentang apa itu dunia bisnis, bisa mengetahui apa itu produk, bisa mengetahui siapa target pasarnya, dan dia bisa melihat celah atau peluang usaha yang ingin dia ciptakan yang nantinya mendapatkan pendapatan, why not gitu ya. Jadi siapapun sebenarnya bisa, apalagi seiring perkembangan teknologi sekarang ya. Jadi yang penting kita melek dengan teknologi, kita kembangkan, kita barengi dengan ilmu kita dalam dunia bisnis, semua bisa dilakukan ya. Apapun, siapapun itu, apapun, siapapun, dimanapun kita bisa mendapatkan yang namanya
pendapatan. Ya itu cuan lah itu Uang-uang istilahnya. terus Iya, ya, Pak. uang. Dalam dunia bisnis itu kita harus memikirkan tentang gap margin tentang pendapatan gitu kan. Nggak ada yang mau lah buka dunia bisnis tapi rugi gitu kan, nggak mau. Masa ada orang yang mau rugi kan, nggak. Semuanya ada. pasti mau mencari yang namanya pendapatan gitu. Dalam dunia bisnis ini kan ada nih untung sama ruginya. Ya. Terus gimana sih caranya ngadapin kerugian bisnis itu buat pemula, Pak? Ya jadi menutupi kerugian. Nah, tadi kan kita bicara tentang nggak ada yang mau rugi gitu ya. Iya. Jadi salah satu cara untuk menutupi kerugian itu yang pertama ada memberikan promo gitu ya, dan yang kedua itu membuat produk baru. Ya kalau promo berarti kita memberikan diskon sehingga apa, ada konsumen yang tertarik, ini produknya diskon loh gitu, sehingga dia tertarik, harganya murah. Jadi kita beli produknya sehingga nanti tercipta yang namanya balik modal dulu ya sebelum mendapatkan keuntungan. Jadi balik modal dulu dia. Dan yang kedua itu menciptakan produk baru. Kalau kita menciptakan produk baru berarti kita harus kita analisis apa sih yang terjadi terhadap produk kita sebelumnya sehingga kita bisa kembangkan produk kita ini supaya lebih baik dari produk kita sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi kita pertama itu memberikan promo gitu ya. Yang kedua kita bisa menciptakan produk baru gitu. Jadi kita analisis lah apa kesalahan dari produk kita sebelumnya sehingga kita bisa menciptakan produk yang baru sehingga nanti produk baru ini bisa diterima oleh konsumen. Dan yang kedua ya selanjutnya itu ada sebenarnya kita tidak mau yang namanya terjadi kerugian ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Jadi payung sebelum hujan ya, Pak. Payung sebelum hujan juga. Jadi kenapa kita harus menutupi kerugian kalau kita bisa mencegah kan gitu ya. Jadi cara kita mencegah kerugian itu seperti apa gitu. Jadi salah satu cara untuk mencegah kerugian itu kita menjalankan atau membuat suatu namanya perencanaan atau bisnis plan yang baik ya. Jadi kita mengatur strategi di sana. Jadi bagaimana sih caranya supaya produk kita ini laku? Bagaimana sih caranya supaya produk kita ini diminati oleh konsumen? Jadi seperti itu. Jadi kita cegahlah dia. Berarti kita buat produk yang berkualitas, produk yang memang sesuai dengan target pasar, jadi produk yang memang diminati oleh konsumen sehingga konsumen ini mau membeli produk kita secara loyal, secara masif gitu. Jadi kerugian itu bisa diminimalisir gitu, Mida. Ya, jadi seperti itu. Jadi lebih baik mencegahlah daripada kita mengobati kerugian gitu. Jadi pada menutupi kerugian mending kita mencegah gitu. Itu sih kalau dari Bapak tentang bagaimana sih cara kita menutupi kerugian gitu. Terus kan ada nih di dunia bisnis, apalagi ada di pasar bisnis. Menurut Bapak gimana sih tren pasar sekarang tuh di bisnis? Ya, tren bisnis atau tren pasar sekarang ya. Ya, kalau kita berbicara tentang tren bisnis sekarang ini itu pasti berfokus dengan yang namanya teknologi. Apa-apa dalam dunia bisnis itu pasti ada kaitannya dengan teknologi. Semua yang ada dalam dunia bisnis harus ada kaitan dengan teknologi. Karena apa? Karena konsumen juga sudah mulai melek dengan teknologi. Jadi kayak contohnya lah, kok dulu kan orang beli barang atau apa tuh ke mall, swalayan, ke pasar gitu ya. Kok sekarang udah ada apa? Ada Shopee, ya. Ada Tokopedia banyak lah. Ya, apalagi kayak Mida sering nih cekot barang di sana gitu ya. Jadi kita harus ikuti perkembangan zaman itu. Ya, kita harus ikuti teknologi itu. Jangan sampai kita tidak mau mengikuti teknologi itu. Karena apa? Kalau kita tidak mengikuti arus, kita ketinggalan kereta ibaratnya. Ya, jadi perusahaan kita ini ketinggalan kereta gitu. Jadi tertinggal lah oleh perusahaan lainnya. Jadi gitu. Jadi kita harus ikuti apa ya sih yang disukai oleh konsumen. Dari mana sih konsumen melihat produk kita gitu. Karena e-money sekarang juga ya. Jadi apa-apa udah transfer gitu ya. Jadi kan sudah digital semua nih. Digital banget ya. Jadi kita harus benar-benar memang mencari tahu apa yang dilakukan oleh konsumen. Kita harus analisis lah perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Satunya kan orang sekarang sudah membuat pemasaran itu melakukan video marketing, digital marketing. Jadi orang-orang nggak perlu ke store-nya lagi untuk melihat produknya itu seperti apa. Ya, jadi orang bisa menilai di sana. Produk ini bagus loh. Paling cuma dilihat aja. Ya, karena apa? Dari mata turun ke hati. Kalau itu keputusan pembelian seperti itu ya. Jadi dia ada lihat dulu, ini bagus, menarik barangnya. Baru dia mulai bertanya-tanya, apakah saya harus membeli produk ini atau tidak. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tren pasar sekarang atau tren bisnis sekarang ini bisa Bapak katakan bisnis yang memang selalu beriringan dengan teknologi dan digitalisasi. Ya, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman di teknologi itu. Jadi jangan sampai kita melewati atau tidak mau mengikuti tren
bisnis tentang teknologi gitu. Ya. Di bisnis itu kan pasti ada marketing ya Pak. Terus Ya, cara marketing. marketing yang baik di dunia bisnis itu gimana? Ya, marketing yang baik atau kita pemasaran yang baik. Jadi pemasaran yang baik itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa produk yang kita pasarkan, ya, apa kelebihan dan kekurangan dari produk yang kita pasarkan. Ya, setelah kita mengenal produk yang kita pasarkan, kita harus tahu ya siapa yang kita pasarkan gitu. Ya, jadi setelah kita mengetahui apa produk yang kita pasarkan, dan kita harus mengenal siapa yang kita pasarkan. Kita harus menganalisis siapa target pasar kita ini. Ya, apakah anak muda, apakah anak kecil, apakah orang tua, apakah orang tua sekali atau orang dewasa dan lain-lain. Kita harus klasifikasi hal-hal tersebut. Jadi sehingga apa nanti misalkan produk kita ini untuk remaja, ya. Tapi kita cara pemperlakuan remaja ini cara anak kecil atau orang dewasa gitu. Kan salah. Nggak ada yang mau dong sama teknik pemasaran kita. Ya Gitu. Pak, tapi waktunya udah habis. Mungkin kita bisa bahas di next podcast yang Oke, lebih oke. seru tentang kewirausahaan dan bisnis. Terima kasih juga buat Pak Agung sudah datang di podcast ini. Oke, sama-sama Pak. Makasih juga karena sudah diundang di acara podcast yang luar biasa ini. Semoga nanti podcast ini bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan podcast ini dan menonton podcast ini. Ya, jadi kita bisa sharing-sharing nanti tentang kewirausahaan di next podcast ya, Mida ya. Oke, nice. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.